Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, waduh ini kita bangga banget nih ya. Kita karena masih di rumah budaya, di rumah Royal House, dan kita kali ini berdialog dengan owner dari rumah budaya ini. Dan kita akan gali terus. Kenapa kok bisa tempat ini kok bisa jadi tempat sangat populer di Yogyakarta, khususnya berkumpulnya budayawan yang ada di Yogyakarta. Baik, kita akan sapa tamu kita kali ini. Assalamualaikum Pak Irawan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Nah, kamu sapa dulu dong Om Irawan. Siang. Selamat siang. Iya. Siang. Hmm. Mbak Atau- Aza ya? Mbak Azza Goto. Foto. Temannya siapa ini? Pak Dul Hendri ya. Baik, ini temannya Pak Dul Hendri katanya. Seniman besar patung yang ada di Yogyakarta. Mas Irawan, saya dengar Mas Irawan kemarin dengan tim baru saja berkunjung ke Lumajang. Apa yang mendasari Mas Irawan tiba-tiba langsung berangkat ke sana tanpa berpikir dua kali harus mengkopi di sana mengenai semuanya Mas Irawan? Apa yang menggerakkan Mas Irawan bisa muncul dengan tim? Karena seminggu yang lalu saya bicara dengan saudara Marco Dinata, bicara dengan saudara Pono, ternyata Royal House begitu kejadian yang memilukan langsung meluncur berangkat ke sana. Apa yang membuat Mas Irawan bisa cepat-cepat ke sana? Terima kasih. Ya. Awal mulanya itu ya sebetulnya dari hati kita masing-masing sebetulnya. Kebetulan saya waktu itu melihat di TV itu ada bencana gini-gini, terus ada pengungsi yang ditampung di beberapa titik pengungsian yang ada di Lumajang itu. Nah kami akhirnya sempat survei sih, karena kami belum punya pengalaman banyak tentang hal-hal di pengungsian segala macam ya. Cuman dulu pernah di waktu gempa Jogja, di Merapi itu pernah. Cuman kan pasti akan berbeda karena kita ada di tempat lain ya, luar kota. Nah malam-malam saya berpikir itu dengan keyakinan itu ada tergerak pengen ke sana, cuman mau ngapain itu awalnya gitu. Nah, akhirnya ada gagasan yang muncul banyak sekali. Kalau aku ke sana harus membuat sesuatu yang minimal berbeda, satu. Kedua yang kami bisa apa gitu. Akhirnya karena saya biasa main di tata ruang dan sebagainya, karena kami memang profesinya tata ruang, nah akhirnya muncullah gagasan-gagasan yang sifatnya kecil cuman bermanfaat apa ya, yang tidak dibidik di sana apa ya. Akhirnya ketemulah rumus bagaimana membuat sebuah playground. Nah, akhirnya playground itu seperti apa kami rancang waktu itu. Mestinya tempatnya tidak bisa besar karena di sana tempat pengungsian kan. Akhirnya minimal berapa meter ya. Nah, kami udah punya bayangan-bayangan. Terus cara membuatnya bagaimana ya, dengan speed tingginya. Karena segera kan. Nah, dari situ akhirnya wis sekarang survei aja. Nah, kami dengan beberapa teman survei ke sana, melihat situasi di sana itu masih ramai sekali dan banyak sekali support dari mana-mana datang. Sampai kami menemui kami saja orang yang mau ditemui siapa bingung karena banyak power yang belum solid. Ada PMI, ada Tagana, ada segala macam. Bahkan relawan banyak sekali waktu itu. Nah, akhirnya kami mempelajari bahwa ini harus ketemu orang yang tepat siapa itu. Akhirnya ketemulah salah satu relawan yang dianggap di sana punya power lah gitu. Akhirnya bisa menghubungkan dengan pihak kelurahan, pihak yang terkait di situ. Akhirnya kami cuma minta tempat kira-kira di mana Mas aku membawa konsep ini. Saya udah bawa gambar waktu itu. Nah, setelah itu ada alternatif yang ditunjuk. Cuman juga belum tentu karena pergerakannya sangat di sana karena darurat ya. Nah akhirnya kami pulang terus merencanakan bagaimana cara berangkat. Nah, terus waktu itu saya berangkat sendiri.
maksudnya sendiri itu tidak membawa teman-teman yang punya potensi gitu loh. Betul. Itu rasanya kok kurang afdol, kurang bermanfaat lah gitu. Udah jauh-jauh kalau cuma masang playground kurang afdol ya. Akhirnya kami mengajak teman-teman bagaimana, dan kami tidak tahu siapapun. Akhirnya kami berdasarkan mengumpulkan banyak orang sebetulnya. Cuman kan kadar bagaimana peduli, kadar bagaimana punya nilai juang dan sebagainya itu kan tergantung masing-masing ya. Betul. Nah, di situ kami mulai belajar bahwa tidak gampang juga membawa misi kemanusiaan yang sifatnya dari hati ke hati, apalagi jauh segala macam itu kan mereka juga punya kepentingan keluarga atau segala macam, akhirnya ngatur waktunya sulit. Bahkan pembiayaan segala macam waktu itu belum tergambarkan. Cuman yang penting saya sudah membuat playgroundnya. Karena saya kebetulan punya workshop, ada tukang, ada ini. Akhirnya dari barang-barang yang kira-kira saya nggak kepake, tak cari. Dari barang-barang kayu segala macam itu, akhirnya berkembang ide. Bahkan membuat mainan anak-anak aja, misalnya kayak musik segala macam itu memakai barang-barang bekas, ember, bekas dapur segala macam. Akhirnya menjadi kreatif. Dari keterbatasan itu, kami menganut itu. Jadi keterbatasan ini sebetulnya kita ditantang bagaimana mencari celah-celah solusi, akhirnya menjadi kreatif. Nah ini menarik, ini menurut saya pemikiran yang tidak mainstream. Ini ada maknanya, artinya tujuannya A tidak juga harus memakai A. Betul. Yang penting goalnya mau kemana. Betul. Nah ini saya malah akhirnya belajar dari kenyataan itu. Dari teman-teman tak kasih konsep-konsep seperti itu, ada yang tertarik, ada yang tidak. Ada yang tertarik tapi tidak mendekat-mendekat. Bahkan Rasungojo ada orang yang tahu-tahu mendekat. Betul. Nah, dari sekian banyak itu akhirnya mempunyai pengalaman bagaimana akhirnya ketemulah orang yang tepat, memakai chemistry. Nah, ini menarik. Nah, akhirnya bagaimana orang-orang yang ada di sekitar itu menuju ke sana itu akhirnya kan, lu mau ngapain? Skillmu apa? Potensimu apa? Ayo kita bareng-bareng bagaimana dengan konsep playground, berarti menggarap tentang anak. Betul. Nah, akhirnya muncullah misalnya waktu itu Mas Marco misalnya, itu lebih ke Mas ini pantomim ya, ini asik nih misalnya gitu. Betul. Akhirnya muncullah Mas Pono, muncullah Mas Mujar, muncullah akhirnya banyak Bambang, Mas, banyak sekali di situ. Bahkan akhirnya dengan simpel kita berbicara, pokoknya tanggal sekian kita harus berangkat. Yang penting kita dengan semangat tinggi, akhirnya sampai sana, karena sana udah calling-callingan terus, bagaimana terkondisikan, dan semua belajar, ayo. Akhirnya kayak perang. Di sana masuk, bagaimana adaptasi, bagaimana membuat sesuatu dengan kecepatan. Saya membawa tukang 5 kalau salah. Banyak ya. Terus kebetulan saya merancang itu, memang saya rancang satu mobil pickup. Itu harus pas. Tinggi itu, kotak itu nggak melanggar lalu lintas biasanya nih. Wah, itu tata itu pas sekali. Nah, di sana berhasil di setting dengan ukuran 8 kali 12. Nah, akhirnya kita setting 1 hari 1 malam. Terus yang teman-teman istilahnya waktu itu trauma healing mungkin ya. Trauma healing. Yang pantomim bagaimana memberikan semangat lagi. Terus yang seni rupa bagaimana, yang ini sambil saya membuat fisiknya. Nah, akhirnya terjadilah semacam pusaran-pusaran. Ya. Nah, yang akhirnya berpikir dari situ bagaimana nih improvisasinya. Betul. Nah, ini akhirnya mendapatkan ilmu improvisasi yang tinggi. Akhirnya plan A, plan B, plan C segala macam itu tak anggap ya memang harus begitu. Betul. Nah, justru jangan salah, plan A itu kadang-kadang malah kalah dengan plan B gitu. Nah, seperti ini menarik. Artinya memang kita di sana niatnya akhirnya kan kita berbagi, terus mendapatkan ilmu bagaimana cara berbagi. Karena berbagi itu juga kalau tidak memakai ilmu, nggak latihan, nggak ini, itu tidak gampang. Bahkan yang menerima pun juga belum tentu bisa menerima dengan baik. Betul. Nah, seperti ini, pelajaran seperti ini sebetulnya sudah kami lakukan dari dulu, dari sebelum ada Royal House ya itu. Cuman kan saya lebih ekspansi keluar. Dari keluar itu saya membaca, nah orang
ada orang memberi kok, yang menerima kok jadi curiga ya. Karena zaman sekarang itu memberi itu menjadi lucu. Betul. Ini kok ada orang kok, apa sok baik, apa jangan-jangan politik lagi. Karepe ya. Nah ini betul, ada poin-poin seperti itu yang harus kita pelajari sebetulnya. Betul. Nah, saya garis besarnya adalah bagaimana saya menuangkan ilmu saya dengan teman-teman yang sepaham, dengan sehati untuk berbagi. Cuman dikumpulkan menjadi sebuah energi yang menjadi sinergi dan menjadi power besar. Betul. Nah ini tak pikir semua pergerakan pun dasarnya seperti itu. Makanya ini miniatur bagaimana berbuat sesuatu yang singkat, padat, berisi, bisa menggetarkan beberapa hal dan terus saja. Nah ini adalah tantangan-tantangan kita ke depan untuk berbicara masalah keluhuran, kearifan lokal, masalah pelestarian, masalah pengembangan, terutama masalah budaya. Nah kembali ke budaya, kebetulan karena saya lebih ke seni, jadi kentalnya di Royal House adalah seni. Cuman kita belajar bagaimana bersosial lewat seni. Kita berhubungan dengan siapapun. Ada pertanian ya kita bicara cangkul aja, cangkul digali itu ada seninya. Iya betul. Kan gitu kan. Betul. Nah ini menarik, artinya sebetulnya nak ngomong ngopo sih data nang Lumajang, karena waktu itu memang ada tantangan itu kita raih dan berhasil dan akhirnya mendapatkan ilmu sebetulnya itu. Nah itu yang tahap pertama. Nah, begitu tahap pertama selesai pulang, itu orang yang di sana itu semacam rodok gelo, nanti tinggal lungo itu, ditinggal pulang agak gelo. Akhirnya muncullah kata-kata yang kalau bisa kesini lagi om, tak doakan 2 minggu lagi kesini ya. Kaget saya, merinding waktu itu. Pas pulang mikir saya, sampai rumah nggak bisa tidur. Udah capek, tidur sebentar, langsung tantangan tadi apa ya maknanya. Jadi kita belajar bagaimana mencari makna dalam sebuah peristiwa sebetulnya. Betul. Nah akhirnya muncullah dalam kertas saya itu gambar tentang bagaimana mengolah orang tuanya. Yang tadi anak, sekarang orang tuanya. Nah, apa ya orang tuanya? Waktu itu kan di sana juga berhubungan dengan orang tuanya sebetulnya. Betul. Oh di sana ada orang yang basicnya itu sebetulnya ibu rumah tangga, yang suaminya bekerja di tambang pasir, batu, truk dan sebagainya. Tapi ada juga yang pertanian, ada juga beberapa yang pengrajin, walaupun cuma sedikit porsinya. Berarti kan kekurangan pengalaman bagaimana merubah mindset atau apa, karena di sana itu lahan itu yang untuk pertanian sudah ditutup sama pemerintah, tidak boleh untuk bertani lagi semacam itu. Yang pasir menunggu Gunung Merapi, Gunung Semerunya itu reda. Padahal sampai sekarang itu masih aktif sekarang. Bahaya. Ya. Antara peraturan akhirnya kan kami muncul ide-ide yang sifatnya gampangannya apa ya? Oh berarti UMKM ini. Akhirnya ya dilalain, namanya kita punya niat baik, Gusti Allah pasti akan memberi jalan kan. Betul. Akhirnya dari teman-teman, kontak teman, akhirnya muncullah seorang yang merelakan dirinya bagaimana membuat kegiatan di sana secara rela, membagi ilmunya. Betul. Itu berbarengan ini saya kan berkembang akhirnya, merancang lagi bagaimana di sana tempat yang versi kedua tadi, yang pertama playground, yang kedua orang tuanya. Muncullah karya perencanaan desain yang berhubungan dengan karakter yang akan dibangun. Muncullah misalkan ini karena kita basicnya seni budaya, kita harus membuat sesuatu untuk minimal nongkrong, ngobrol, tapi menggairahkan. Menggairahkan pengunjung, pengungsi, dan orang-orang yang punya kepentingan di situ. Akhirnya saya bikinlah desain tentang mini cafe. Oh, mini cafe. Nah, terus di dekatnya harus ada panggung pertunjukan. Perform ya. Untuk perform. Hubungannya lebih ke bagaimana trauma healing juga sebetulnya kan, bagaimana berekspresi keliarannya atau connectingnya dengan siapapun sebetulnya. Nah, akhirnya ada lagi kios UMKM. Nah, waktu itu. Akhirnya kami ada 3 titik itu dalam satu kompleks gitu. Nah ini menariknya, dengan kami membuat seperti itu, muncullah inspirasi orang lain yang punya kekuatan di sana. Juga punya inspirasi serupa akhirnya. Ini akhirnya orang yang punya kekuatan nyumbang bagaimana di sana membuat warung-warung. Akhirnya banyak sekali seperti pasar.
Jadi hidup ekonomi ya. Ekonomi hidup. Hidup. Nah, sementara yang dari tim sini itu ada ibu-ibu itu sampai ke dua kali keberangkatan itu. Yang pertama itu bicara tentang kain, bagaimana menjadi apa istilahnya, dikasih warna apa namanya ya, lupa aku. Ya kayak batik segala macam, gimana celup segala macam itu. Semacam itu, ada yang pokoknya macam-macam, ada yang kue, bikin keripik, bikin ini segala macam. Nah itu ada yang, nah ini menarik lagi gini. Jadi waktu ada konsep kedua ini, kami ditemukan orang-orang yang punya rasa sama dan pada bidangnya masing-masing. Akhirnya mengkonekting dengan orang yang dianggap punya kantong-kantong dana lah gitu loh. Nah waktu itu kami ketemu dengan KR. Oh KR, Kedutaan Rakyat. KR itu kan punya dana dari pembaca dikumpulkan untuk ya, korban Semeru kayak gitu kan. Ya, donasi-donasi. Terus ada lagi dari teman-teman, bahkan dari Sarkem aja ada waktu itu kan, saya pas Iwan sampai itu. Dan teman-teman dan dari yang lain-lain, dari PAS, dari ini segala macam. Nah ini akhirnya berkembang toh. Berkembang, terus kami deteksi kira-kira aman itu, kami kumpulkan powernya, akhirnya kita bawa ke sana semua kan gitu. Nah, di sana bisa untuk biaya operasional, bisa untuk membuat bangunan-bangunan tadi seperti itu. Ya. Nah, ini, Baik Mas Irawan, mungkin ada yang mau tanyakan? Ya. Asa, ya tempat ini bagus, coba tanyain tempat ini coba. Kapan buat tempat ini? Oh ya. Tahun Jadi berapa? nah, tahunnya lupa, cuman kira-kira 5 tahun yang lalu itu saya membuat gudang ini. Ini gudang dulu ya. Gudang cuman karena waktu itu perjalanan ada COVID ya. Akhirnya proyek berhenti. Terus kami harus mencari solusi bagaimana. Nah, akhirnya gudang ini kami sentuh, ditata ulang gitu, karena ini properti semua sebetulnya. Oh, properti. Ya, ini semua properti, termasuk dinding ini segala macam, ini semua properti semua. Nah, ini alangkah baiknya ditata, terus buat minimal ngobrol-ngobrol antar teman misalnya gitu. Ini dari bermula dari situ, akhirnya karena nalurinya sebetulnya pengen bergerak dan tidak ada proyek. Apa ya, berarti lebih ke bagaimana berapresiasi, berekspresi bersama, teman menjadi sesuatu seperti itu. Awalnya seperti itu. Oh, tuh, awalnya seperti itu. Kumpul-kumpul doang, nanti kumpul-kumpul terus sekarang malah jadi besar, bermanfaat buat seniman-seniman Jogja. Gitu. Terus ada rencana apa Mas Irawan untuk ke depan, untuk besok ke depan? Dari perjalanan waktu, dari pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan selama ini, kebetulan mulai kegiatan itu di tanggal 17 Agustus tuh tanggal lahirnya gitu kan. Cuman ini Royal. Ya, 17 Agustus tahunnya tahun 2020 itu waktu itu. Berarti ini udah masuk ke 5 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya, 2 Mau tahun. 2 tahun. Mau 2 tahun. Nah, itu ke depan sih saya mengalir saja sebetulnya, karena kadang lihat di rencana juga nggak bisa. Betul. Cuman basicnya ada sih sebetulnya, kerangkanya itu ada, mau ngapain itu ada. Cuman berjalannya ketukannya ya. Yang penting berani jalan, Betul. membuat sebuah ketukan-ketukan, ketemu siapapun, nah kita beradu rasa, akhirnya membuat sesuatu gitu. Dan ini maknanya sebetulnya semacam apa ya, gerak tapi tersinergikan akhirnya. Betul. Jadi kami tidak mensinergikan sebetulnya, tersinergikan sendiri sebetulnya. Betul. Dengan sebuah apa ya, kata hati atau potensi atau apa. Karena memang sini lalurinya bergerak maju, bukan mundur. Jadi tidak pernah mempermasalahkan masalah-masalah kecil yang sifatnya akhirnya menjadi mundur. Malah menghambat ya. Ini kami hindari. Betul. Jadi hukum alam aja, pokoknya alam berbicara, kita yakin bahwa yang punya dunia ini pasti ikut campur gitu loh. Betul. Yang penting namanya orang penuh dengan kesalahan, saya pun pasti ada salah segala macam, tapi kan naluri membentuknya itu yang paling penting untuk bergerak ke depan. Visi seolah-olah ada. Bagaimana ngomong tentang budaya Indonesia sebetulnya. Cuman kadang-kadang takut dengan visi itu, wah besar sekali, terlalu berat ini segala macam. Ini
pembelajaran kita di situ. Nah, akhirnya muncullah misi-misi yang kerangkanya sebetulnya ada. Misi-misinya begini. Cuman saya ketemunya aja gitu. Yang penting ketukannya. Makanya siapapun bisa masuk ke sini, umurnya berapapun bisa masuk ke sini. Bahkan di sini terjadi antara umur yang udah kakek-kakek, bapak-bapak, sampai anak-anak, sampai remaja, sampai anak-anak. Itu bisa ketemu, bisa dialog. Nah ini yang jarang terjadi seperti itu. Bahkan boleh dibilang artinya adalah apa ya, mengurangi sekat-sekat dulu. Betul. Nah, jadi kalau orang yang memakai rumus sekat, di sini pasti tidak kerasan. Iya, dia pasti terkungkum ya. Begitu, merasa levelnya atau segala macam, akhirnya begitu. Nah ini sebetulnya pembelajaran alam yang harus kita pelajari bahwa oh ternyata wadah, sifat wadah sama yang isi itu berpengaruh besar. Betul. Wah ini menarik ini ya, menarik. Ya, kebetulan saya profesinya desain interior, arsitektur itu kan membuat wadah. Betul. Saya harus mempelajari psikologi bagaimana yang ngisi. Nah, dari situ menarik ini. Jadi kadang-kadang sudah bisa meraba. Ini nah isinya seperti ini katanya tidak blutak ini nah. Atau tidak kerasan isinya pasti keluar lagi. Seperti ini sebetulnya. Makanya saya bilang ini semacam apa ya, semacam lab bagaimana akhirnya orang terjadi di sini itu terjadi dengan sendirinya gitu. Makanya saya nggak pernah takut sepi atau apa atau dimusuhi segala macam. Ini cuma berbuat saja kok gitu loh. Iya benar. Nah akhirnya muncullah jiwa keikhlasan itu apa sih? Benar. Nah ini yang harus kita pelajari bahwa keikhlasan itu nggak gampang loh. Betul. Seperti itu. Setuju. Nah, Mas Irawan, saya mau tanya satu lagi Mas Irawan. Mas Irawan kan kemana ke Lumajang ya. Tentunya itu kan maaf Mas Irawan ini agak mengkerucut. Ke sana tentunya kan ada yang harus dikeluarkan, khususnya finansial itu ada yang backup, apakah itu biaya mandiri Mas Irawan? Ya kalau yang pertama itu kami insya Allah waktu itu saya biaya sendiri. Oh mandiri ya. Dari apa ya? Ya akhirnya sih ada beberapa teman yang sedikit-sedikit karena memang itu tak umpani, jangan sampai saya sendiri gitu. Selalu begitu saya. Cuman kalau nggak punya jangan dipaksakan. Itu yang awal. Yang kedua tadi ada support dari KR tadi, ada teman-teman yang lain juga. Terus cuman begini ya, semua yang saya omongkan tadi dasarnya sebetulnya antara kita berhubungan dengan Tuhan sebetulnya. Betul. Vertikal dan horizontal. Betul. Habib minanas ya. Artinya nek saya apa ya, lebih dalam kehidupan sehari-hari saya harus ada horizontalnya itu bagaimana. Nek saya sendiri orangnya tidak terlalu luas sebetulnya. Saya lebih banyak terkungkung dalam sebuah pekerjaan profesional saya dan sebisa mungkin saya harus horizontal itu bagaimana. Ya dikait-kaitkan akhirnya dengan potensi saya seperti itu. Nah ini pembelajaran mungkin buat teman-teman semuanya yang bahwa horizontal itu kita harus berlatih dan akhirnya menjadi luas dan akhirnya menjadi ringan sebetulnya. Betul. Setuju Mas Irawan. Setuju. By the way Mas Irawan tuh background akademiknya dari mana? Saya sebetulnya waktu itu saya di Jakarta, saya mau belajar tentang bagaimana desain interior sebetulnya. Nah, akhirnya di lingkungan saya itu kan, akhirnya ketemulah arsitektur, ketemulah landscape. Seni rupa juga ada segala macam. Sehingga saya merasa heterogen tadi. Apapun saya merasa tahu, sombong gitu loh. Nah, akhirnya mau ngapain? Akhirnya dikritik sama temen saya, lu mau jadi apa sih katanya? Lu harus jelas nih. Ya akhirnya karena di Jogja waktu saya pindah dari Jakarta ke Jogja, di Jogja lebih hidup orang yang fleksibel dan apa ya serabutan ya. Waktu itu saya akhirnya serabutan. Kadang saya di proyek rumah itu sampai membuat taman, membuat interior, membuat mebel, sampai ke asbak segala macam saya konsep semuanya itu sampai satu paket itu. Karena merasa semua ngerti. Nah ini bukan sombong-sombongan, bukan cuman karena saya dulu waktu bingung ya pernah terjadi. Aku ada di apa ya? Saya mau jadi apa ini? Menekuni bidang apa? Nah, akhirnya waktu itu ketemu dengan teman-teman yang sifatnya tahu tentang pekerjaan bisnis. Nah, akhirnya rada diarahkan. Mungkin mayornya ini, minornya ini mau aman itu. Cuman berjalan waktu naik turun, bangkrut segala macam. Akhirnya terakhir saya menjadi dekorator sekarang. Dekorator wedding sama gathering acara-acara seperti itu. Nah ini alhamdulillah
sampai dengan sekarang baik, ya. baik-baik aja, masih diberi kesehatan gitu. Alhamdulillah. Iya. Baik, itulah seniman besar kita ya, Bapak Irawan, pemilik dari Royal Host Rumah Budaya. Baik Mas Irawan, terima kasih waktunya buat saya dan Asoboto. Mungkin Mas Irawan bisa memberikan statement kepada anak-anak bangsa, jangan pernah menyerah, jangan pernah give up ya. Tetap harus semangat dan fight. Apa yang pernah dilakukan Mas Irawan, up and down terus ya. Tapi saat ini sudah settle sekali, dan kita tahu bahwa tempat ini sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya teman-teman seniman. Baik, Mas Irawan, silakan memberikan statement untuk anak-anak bangsa di Indonesia. Silakan Mas Irawan di sana. Ya, Ya, terima kasih. Memang tadi Pak Dedi bilang rencana ke depan apa? Saya kalau tidak ketemu dengan anak muda ke bawah ya, itu penerus bangsa ya, itu kalah saya itu. Jadi ini kan baru 2 tahun, hampir 2 tahun Royal House ini masih mengisi naik bangunan baru pondasi mungkin gitu. Jadi cuman saya sudah berdoa bagaimana ketemu anak muda untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang tua. Karena orang tua mau berkomunikasi ke bawah itu sulit sekarang karena zamannya udah beda. Sekarang digital segala macam. Saya kader itu. Minimal bisa komunikasi dalam satu panggung atau diskusi atau apa-apa sehingga saling luas. Jadi ini orang tua harus mempelajari bagaimana sih anak muda. Anak muda juga harus jangan egois. Dia harus melihat juga apa sih orang tua. Orang tua itu panjang sekali sampai ke nenek moyang kita. Sehingga digali lah itu. Bagaimana keluhuran, bagaimana kearifan lokal, bagaimana ini bangsa Indonesia tidak lari dari wataknya atau apa ya, karakternya dan sebagainya. Nah, ini penting sekali dan kita berdoa bersama semoga kita bisa berkomunikasi mengembangkan budaya yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk bagaimana kepada generasi penerus terhadap adik ini gitu. Baik, itulah Mas Irawan, seorang tokoh seniman besar ya di Yogyakarta, pemilik dari Rumah Budaya Royal House. Teman-teman semua apabila ke Jogja silahkan mampir ke Rumah Budaya ini di Jalan Kitogati di Kabupaten Sleman. Sangat mudah mendapatkan tempat ini karena sekali lagi tempat ini untuk berapresiasi, berkreasi apapun juga. Teman-teman punya karya, ayo datang ke sini, kita pentaskan di sini, kita siapkan semuanya dari stage ya Mas Irawan ya, dari panggung, dari sound system, dari lighting semuanya ada. Teman-teman tinggal berkarya, ditunggu oleh Mas Irawan. Terima kasih Mas Irawan, tetap semangat. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.